Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah di GKP Jemaat Bogor. Hari ini, Minggu 14 Februari 2021, kita memasuki Minggu Transfigurasi. Dan pelayan firman adalah Ibu Penatua Tuti dari GKP Depok dalam rangka program pertukaran pelayan firman penatua seklasis Bogor. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan PKJ 6 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita mulai ibadah dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Markus pasal 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita dengan terlebih dahulu mengambil saat teduh.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, kami berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana yang diberitakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 7 sampai ke 8. Berkata demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat yang Kristus kasihi, demikianlah firman Tuhan, dan menjadi anugerah pengampunan bagi kita semua. Kiranya kita semua boleh dapat hidup dalam kebenaran anugerah pengampunan. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Omah Opa, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui ibadah Minggu hari ini, tanggal 14 Februari 2021.
yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Pada minggu hari ini kita dibimbing oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah kami yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu pada pagi ini, memohon belas kasihan-Mu untuk berkenan melayakkan kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kebaktian hari ini. Yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing maupun di mana mereka berada, ya Tuhan, Engkau tolong dan berikan kekuatan baru bagi kehidupan mereka. Kiranya pertolongan dari kuasa Roh-Mu yang kuduslah yang menguatkan dan memampukan kami memahami dan mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Berkati hamba-Mu juga yang telah Engkau perintahkan untuk mewartakan sabda-Mu pagi ini. Berkata-katalah melalui mulut hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan hamba-Mu ini menjadi makanan rohani bagi kami. Sehingga kami semakin kuat, semakin bijak dalam menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Markus pasal 9 ayat 2-9 dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini adalah sebuah ilustrasi. Seorang anak bernama Eona disuruh ibunya membeli bumbu masak, kunyit ke warung. Eona pun berangkat dengan tergesa-gesa karena ia ingin segera melanjutkan bermain game di laptopnya. Waktu berlalu, Eona tidak kunjung pulang. Ibunya menjadi cemas.
ketika Yona pulang, rupanya ia tidak membawa bumbu yang dimintakan ibunya. Yona bilang tidak ada bumbu itu di semua warung. Bahkan ia sudah mencarinya ke pasar. Lalu ibu bertanya, "Emangnya kamu bilang apa ke pedagang?" "Kinyut kan, Bu?" Ibunya pun langsung merasa jengkel. Rupanya Yona tidak mendengar dengan baik. Seharusnya dia membeli kunyit. Tetapi karena salah mendengar, akhirnya salah menyebutkan dan tentu tidak menemukan benda bernama kinyut tersebut. Maka mendengar itu adalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena ketika salah mendengar, pasti juga salah mengartikannya, salah menerjemahkannya, salah memaknainya. Hasilnya pun fatal dan bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan pada minggu ini adalah dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Dia dalam arti adalah Yesus. Melalui bacaan kita, Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9 menceritakan bagaimana peristiwa yang menakjubkan 3 orang murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung. Ketika itu Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Dan di ayat 2 dan 3 dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Hal ini terjadi ketika Yesus membawa ketiga muridnya itu di atas gunung. Dan pada saat itu juga ketika murid Yesus itu menyaksikan kehadiran Elia dan Musa yang tampak berbincang-bincang dengan Yesus. Di balik peristiwa itu, Tuhan Yesus mempunyai maksud dan tujuan. Ada hal yang penting disampaikan kepada murid, yaitu perubahan yang dialami oleh Yesus, mengajarkan kepada para muridnya bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Yesus atau penyaliban, ada kemenangan. Dan di balik hinaan dan caci maki akan ada kemuliaan, ada kuasa baru yang menguatkan kehidupan para murid dan juga semua orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam transfigurasi Yesus yang disaksikan oleh para muridnya ini memperjelaskan kepada 3 murid Yesus kehadiran Musa dan Elia. Musa dan Elia adalah 2 tokoh yang turut hadir dalam transfigurasi Tuhan Yesus. Kehadiran Musa sebenarnya mengingatkan bagaimana Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Maka kehadiran Musa dalam peristiwa transfigurasi Yesus mengabarkan bahwa Tuhan Yesus akan membawa umat Allah menuju Yerusalem baru. Lalu bagaimana dengan sosok Elia yang turut hadir pada saat transfigurasi itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari?
juga mengingatkan tentang pembaharuan perjanjian. Ketika umat Allah berpaling dari Allah, Allah tetap setia pada janjinya. Bagaimana Elia yang tidak mengalami kematian, ia diangkat naik ke surga oleh Allah. Hal inilah yang digambarkan oleh Yesus kepada muridnya. Tuhan Yesus membawa umat Allah kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus membuka jalan kepada umatnya menuju surga. Lalu, di tengah situasi yang menakjubkan itu, salah seorang di antara murid yang menyaksikan transfigurasi Yesus, yaitu Petrus, menawarkan untuk mendirikan kemah kepada Yesus, kepada Musa, dan kepada Elia. Kita lihat di ayat 5 tadi yang sudah kita bacakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Hal ini dilakukan oleh Petrus karena saking takjubnya dan sangat ketakutan bahwa tidak mengerti harus berbuat seperti apa pada saat itu. Tetapi niatan baik 3 murid Yesus untuk mendirikan kemah kepada Yesus, Musa dan Elia tidak terwujud. Karena Allah tiba-tiba memotong pembicaraan Petrus. Hal itu dilakukan Allah karena apa yang diucapkan oleh Petrus itu tidak benar alias salah. Hal itu terjadi sesaat setelah Petrus menyampaikan keinginan mereka kepada Yesus. Tiba-tiba awan menyelimuti mereka dan terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapak, Ibu, saudara-saudari, kehadiran Allah dalam suaranya di tengah awan yang tebal itu bermaksud untuk menyadarkan mereka bahwa iman dan pengharapan mereka harus senantiasa ditunjukkan kepada Yesus. Karena Musa dan Elia tidak setara dengan Yesus. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuat para nabi. Peristiwa transfigurasi Yesus dan suara yang terdengar dari awan tebal adalah pesan dan sekaligus teguran keras kepada murid Yesus agar mereka benar-benar setia kepada Yesus dan menaati ajaran Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti diceritakan melalui ayat-ayat lain, ada dalam Alkitab Matius pasal 17 ayat 6, Markus pasal 16 ayat 22 sampai 23, menceritakan bagaimana sikap murid-murid Yesus yang mencobai mengatur Yesus dan menghalangi perjalanan Yesus menuju salib. Dan kerap kali murid Yesus ini melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada penekanan suara Allah inilah murid Yesus diingatkan untuk mengutamakan mendengar Yesus, bukan menjalankan keinginan sendiri. Mungkin juga hal seperti itu sering kita alami atau sering melakukannya dalam keseharian kita. Kita sering mengabaikan suara Tuhan. Kita sering meremehkan firman Tuhan. Bahkan kita terkadang
bernegosiasi dengan suara atau perintah Tuhan, lebih sering pura-pura tidak mendengar, supaya bisa bebas untuk melakukan segalanya sesuai dengan maunya kita. Kita sering sama dengan anak kecil tadi yang bernama Eona, tidak mau menyimak lebih dulu. Sesuatu dilakukan secara terburu-buru atau tergesa-gesa. Akhirnya, pesan yang disampaikan tidak membuah hasil. Maka kita tidak menjadi pendengar yang baik, tidak menyelami lebih dalam apa yang disampaikan Tuhan, tidak melakukan firman-Nya. Maka kita juga tidak ada bedanya dengan anak kecil tadi. Kita menjadi sia-sia, kita menghasilkan buah dan berakhir dengan kegagalan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan di dunia ini begitu banyak suara-suara yang menjanjikan kebahagiaan, sukacita, dan kesenangan hidup. Namun hanya satu suara yang benar-benar memberi jaminan kebahagiaan, bahkan jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu suara Tuhan Yesus. Maka untuk itu, mari kita menyingkirkan suara-suara yang menggoda di dunia ini. Berfokuslah kita pada suara Tuhan Yesus, karena suaranya memberi janji yang begitu indah, melebihi janji-janji manis di dunia. Pesan ini juga mengingatkan kita untuk tetap fokus kepada suara Tuhan. Kita dituntut agar tetap bijak dalam memutuskan sikap seperti apa yang tepat untuk menjalani hidup ini, mengedepankan akal dan hikmat Tuhan untuk bertindak, sehingga apa yang kita perbuat bisa berdampak positif kepada orang lain, dan sikap perilaku kita sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, membimbing kehidupan kita untuk mau mendengar suara Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dan menaikkan pujian Kidung Jemaat 280 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Bagian persembahan yang mendasari persembahan kita terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sanggakeun puji syukur ka Allah, mangsa suka pon mangsa naduka, sing manteng neneda ulah rek cangcaya, asih Gusti taya papadana. Kasaha urang teh sejamuntang, waktu sukar pinuh kahariwang, ka Yesus nu murba nu nyepang kawasa, asih Gusti taya papadana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di dalam doa. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami nikmati bersama-sama di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan kepada kami, ketika kami boleh bersama-sama bersekutu, walaupun melalui virtual, tapi kami sungguh mengimani bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam ibadah ini kami menyatakan syukur kami ya Bapa, melalui persembahan yang sudah kami himpun, dan berkenan memberkati persembahan kami, biarlah menjadi alat-Mu untuk pelayanan kami, khususnya di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan pakailah hidup kami sebagai alat Tuhan dan menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Di dalam kasih-Mu, kami sudah berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu pada saat ini, membawa berbagai pergumulan hidup kami melalui syafaat kami. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang kesulitan beribadah karena lingkungan yang melarang mereka untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan berkarya untuk menolong dan ikut campur tangan menyelesaikan persoalan yang umat Tuhan alami. Kami berdoa atas upaya GKP dalam membangun relasi yang harmonis dan damai dengan masyarakat. Tuhan perlengkapi hamba-hamba-Mu oleh akal hikmah dari-Mu, agar mampu menjalani tugas ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk hari jadi Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah berlangsung tanggal 9 Februari 2021. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai segenap bagian Lembaga Alkitab Indonesia. Biarlah bisa terus bertumbuh dan terus bersaksi di tengah-tengah masyarakat dan bangsa di seluruh pelosok.
Kami berdoa untuk persiapan Rakersin 2021. Berkati segenap bagian-bagian Gereja Kristen Pasundan yang turut mempersiapkan Rakersin ini, sehingga rencana Rakersin tahun ini dapat terselenggara sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak kelas BP Klasis. Kami berdoa untuk BP Klasis wilayah Bogor. Kiranya Tuhan menolong BP Klasis wilayah Bogor agar dimampukan untuk menjalankan tugas panggilan mereka dalam bidangnya masing-masing. Kami berdoa juga untuk kehidupan kebersamaan kami secara oikumenis. Campur tangan Tuhan hendak berkenan menolong kami agar kehidupan oikumenis dapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus bagi pemerintah di negara kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahannya, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menolong mereka agar seluruh tugas dan tanggung jawab yang sudah mereka terima masing-masing dapat mereka lakukan dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh upaya pelaksanaan vaksin COVID-19 secara nasional. Tuhan memberkati seluruh rencana, berkati para petugas yang melaksanakan vaksin ini. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan sehingga program vaksinasi ini dapat berjalan baik dan menjadi langkah awal dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa secara khusus bagi anggota jemaat GKP Bogor yang saat ini mengalami berbagai penyakit dan juga karena usia lanjut. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Emeritus Rosi Johandi, Bapak Tripang Ripto Ape, Ibu Muryati Tirto Wasito, dan Ibu Rokayah Lumban Gaul. Kami berdoa untuk Saudari Rini Elizabeth, Ibu Lantah Rina Damanik, Saudara Daniel Leatamia. Kami berdoa bagi Ibu Liam Win Nio, Ibu Siti Wasiah, Ibu Nani Kristiani, Ibu Martati Yatna Elia, juga untuk Bapak Jermais Celsius Pasanea, Ibu Sri Haryati Medi, dan Ibu Mona Rosita. Ya Tuhan, kiranya para orang tua kami yang sudah usia lanjut tetap Tuhan pelihara, Tuhan menjaga, memberi mereka sukacita, sehingga di usia lanjut mereka tetap merasa kasih dan mukjizat Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka, karena kami percaya Engkau adalah tabib di atas tabib dan dokter di atas dokter, karena hanya padamulah ada kesembuhan yang sejati. Demikian juga kami berdoa, menyerahkan seluruh pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang Maha Tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir dalam pribadi kami masing-masing, sehingga kami dapat menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan yang kami alami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah secara online ini dan kembali dalam kehidupan keseharian kami. Berkatilah kami masing-masing ya Tuhan, apapun jenis dan tugas tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kami sungguh mampu menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dengar dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Janganlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi.
Dan kami akhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengar firman Tuhan. Marilah kita menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, agar menjadi pelaku firman yang baik. Marilah kita lakukan semua dengan pertolongan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.